Film berawal pada 1890-an. Terlihat di sana ada seseorang petualang bernama Yoshi. Jadi ia memilih untuk meninggalkan negara, pendidikan, dan juga pekerjaannya hanya untuk menjelajahi hutan Amazon dengan tujuan mencari suku-suku yang hilang dan juga harta karun tersembunyi. Kemudian Yoshi sudah berada di atas kapal kayu untuk memulai perjalanannya menuju Bolivia. Namun ketika akan berangkat, tiba-tiba seseorang dari kejauhan berteriak, "Woi, tunggu woi!" Yoshi yang mengetahui itu meminta ke pengemudi kapal untuk putar arah dan menjemputnya. Pria ini bernama Markus, yang merupakan seorang guru, dan pertemuan itu membuat mereka pun berteman. Yoshi dan Markus sedang berjalan-jalan, dan tidak sengaja di sana Markus bertemu dengan teman lamanya. Ia bernama Kevin, yang merupakan seorang fotografer dan hobi berkeliling tempat untuk mencari tempat menarik untuk difoto. Tak lupa Markus mengenalkan Kevin ke Yoshi, dan kini mereka bertiga menjadi teman. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan menginap di sebuah penginapan bernama La Paz. Suatu hari, Yoshi sedang berjalan-jalan di pasar, dan secara mengejutkan, pria misterius mendatanginya dan ingin mengajak Yoshi berbicara. Pria asing yang bernama Carl itu mengklaim bahwa keberadaan suku asli di hutan yang harus mereka temui. Sementara Yoshi, yang memang mempunyai tujuan itu, sangat bersemangat mendengarnya. Kemudian Yoshi mencoba menceritakan ke kedua temannya tentang apa yang baru saja ia dengar. Bahkan, Yoshi mengajak Markus dan Kevin untuk melakukan perjalanan itu bersama dengan Carl. Namun, mereka menolak dengan alasan mungkin saja pria asing itu mencoba menjebak mereka. Yoshi terus menekan sampai akhirnya mereka berdua pun setuju. Hari pun berganti dan mereka bertiga bertemu dengan Carl untuk membahas perjalanan mereka. Carl menunjukkan sebuah peta dan mengatakan kalau mereka akan mendaki beberapa gunung untuk bisa sampai ke suku yang belum ditemukan seperti Toro Monas. Selanjutnya, mereka berempat berada di toko untuk membeli semua perbekalan. Namun, Yoshi dan kawan-kawan terkejut ketika mengetahui kalau mereka yang harus membayar semuanya. Setelah semua sudah dipersiapkan, mereka pun berangkat dengan menggunakan pesawat. Pada 4 November 1981, mereka berhasil mendarat di sebuah daerah bernama Apollo. Tak ingin membuang waktu, mereka pun memulai petualangan dengan memasuki hutan. Ketika mereka sedang beristirahat di malam hari, Carl sempat menceritakan tentang suku Toro Monas, di mana Carl menggambarkan kalau suku itu sebagai sosok sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Tiba-tiba, Markus yang sedang tertidur langsung menjerit karena diserang seekor hewan yang ternyata itu hanya serangga biasa. Di hari berikutnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Anehnya, tiba-tiba mereka kehilangan jejak dari Carl. Sontak saja, hal itu membuat Markus menjadi panik dan berteriak memanggil Carl. Sampai pada akhirnya, mereka bertemu dengan bapak-bapak yang menunjuk sebuah arah. Beruntungnya mereka berhasil menemukan Carl setelah mengikuti arah yang ditunjuk bapak-bapak tadi. Rupanya, Carl sedang memantau suku yang pernah ia kunjungi. Setelahnya, Carl pun membawa mereka masuk ke perkampungan suku itu, dan terlihat kalau kehidupan di sana sangat damai dan jauh dari kata primitif. Tentu hal itu membuat Yoshi dan kedua temannya sangat mudah akrab dengan penduduk di sana. Bahkan, mereka sempat bermain-main, walaupun mereka akhirnya harus pergi untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah hutan, mereka melihat seekor kera dan tak berpikir panjang, Carl langsung menembak dan membunuh kera itu secara membabi buta untuk dijadikan menu makan malam mereka. Tentu saja, Yoshi dan kedua temannya yang belum terbiasa menjadi ngeri-ngeri sedap ketika memakan kera itu.
hari kembali berganti, dan perjalanan terus berlanjut. Namun sayangnya, langkah mereka sempat terhenti karena Markus tidak bisa berjalan karena lecet yang memenuhi telapak kakinya. Mereka sempat bingung karena masih butuh 4 hari lagi untuk sampai di tujuan. Setelah perdebatan sengit dan berbagai macam solusi dikeluarkan, akhirnya Kevin punya ide untuk membuat rakit agar mereka bisa melewati hilir sungai. Setelah sepakat, mereka pun mulai bergerak membuat rakit dengan menggunakan batang pohon dan alat seadanya. Singkat waktu, rakit itu pun selesai dan mereka pun mulai berlayar dengan mengarungi sungai. Sayangnya perjalanan itu tak mulus yang dibayangkan karena tiba-tiba saja mereka dihadapkan dengan arus sungai yang tak bersahabat. Beruntungnya, mereka berhasil menepi ke pinggir sungai. Ketika keadaan sudah aman, mereka ingin melanjutkan perjalanan dengan menggunakan rakit. Namun tiba-tiba saja, Carl menolak untuk ikut dan lebih memilih berjalan kaki saja. Lalu mereka pun dilema, karena di satu sisi, Kevin ingin menggunakan rakit, dan di satu sisi lagi, Carl ingin berjalan kaki. Hal itu membuat Yossi dan Markus harus memilih siapa menemani siapa. Sampai akhirnya, Markus pun memilih untuk menemani Carl dengan berjalan kaki, walaupun kakinya sedang terluka parah. Sementara Yossi akan menemani Kevin menggunakan rakit. Kemudian mereka berempat kembali membahas rute perjalanan dan titik di mana mereka akan bertemu. Carl sempat mengatakan kalau ia akan membawa Markus keluar dari hutan itu dalam waktu 3 hari. Setelahnya mereka pun bersiap, dan dari sini, Yossi dan Kevin mulai terpisah dengan Markus. Awalnya, perjalanan Yossi dan Kevin baik-baik saja tanpa ada kendala. Namun secara mengejutkan, mereka dibuat panik ketika kembali berhadapan dengan arus sungai yang menggila. Sayangnya, kali ini mereka tidak mampu menghadapi arus itu. Alhasil, rakit pun terbalik dan mereka menabrak batu. Di sini Kevin punya rencana pergi ke pinggir sungai untuk mencari sesuatu agar bisa menarik Yossi. Yossi pun sangat ketakutan dan dia hanya bisa berharap bantuan dari Kevin. Lama-kelamaan rakit itu mulai bergerak dan benar saja Yossi pun hanyut bersama dengan rakitnya. Beruntungnya, Yossi berhasil meraih sebuah batu dan selamat dari maut. Singkat waktu, Yossi kembali bangkit untuk mencari keberadaan Kevin. Namun tetap saja, hal itu pun sia-sia, dan Yossi harus bertahan hidup seorang diri di hutan itu. Tak terasa, sudah memasuki hari ke-6. Yossi yang sedang kelaparan melihat buah-buahan dan berniat untuk mengambilnya. Tapi ia pun dikejutkan seekor ular yang sedang bersarang. Karena terdesak kebutuhan hidup, Kevin melawan ular itu dan membunuhnya secara ganas. Hari berikutnya, Yossi tiba-tiba terbangun dikarenakan rasa sakit di kepalanya. Dan ternyata, ia menyadari kalau ada sesuatu yang hidup di dalam dahinya. Benar saja, seekor parasit menggeliat ketika Yossi mengeluarkannya. Di tempat lain, ada ayah dan anak sedang berjalan di pinggir sungai. Lalu mereka dikejutkan dengan adanya pria asing terdampar yang tak lain ia adalah Kevin. Kevin pun diselamatkan dan dibawa ke desa Rurena Bakue yang berjarak 120 mil dari lokasi Yossi. Di sana Kevin menceritakan kejadian itu
dan meminta bantuan ke petugas setempat untuk menyelamatkan Yoshi. Namun sayangnya, Kevin tidak menyadari keberadaan Yoshi yang sebenarnya melihat pertolongan itu. Di hari selanjutnya, Kevin kembali mendatangi petugas untuk mencari Yoshi. Namun sayang, petugas itu menolak dengan tegas dan menyuruh Kevin untuk pulang saja ke rumahnya. Kemudian Kevin mendatangi seorang pria yang diyakini bisa membantu untuk menemukan Yoshi. Sama seperti petugas sebelumnya, pria itu mengatakan kalau Kevin harus merelakan temannya karena kemungkinan besar dia sudah mati di dalam hutan. Namun Kevin terus memohon, sampai-sampai ia ingin membeli salah satu perahu milik pria itu. Tak disangka, pria itu pun luluh dan bersedia mengantar Kevin untuk mencari Yoshi. Di tempat lain, Yoshi sudah mulai depresi dan seringkali berhalusinasi hal-hal aneh. Sampai-sampai ia tidak menyadari ada lumpur hisap di hadapannya. Dengan tenang, Yoshi mencoba keluar dari lumpur itu. Untungnya, ia berhasil menggapai dedaunan dan mengeluarkan dirinya dari sana. Yoshi yang sudah putus asa membuka bajunya dan dengan sengaja membuat ratusan semut api menggigitnya. Tepat di hari ke-19, Kevin dan pengemudi perahu sampai di hutan dan menepi di pinggir sungai. Pengemudi perahu mengatakan kalau mereka harus kembali mengingat arus sungai itu terlalu bahaya untuk mereka lewati. Kevin yang mengetahui itu mau tidak mau mengiyakan perkataan pria itu. Sayangnya, Yoshi baru menyadari kehadiran mereka di saat perahu itu sudah mulai menjauh. Dengan sisa-sisa tenaga, Yoshi mencoba merangkak dan berteriak memanggil Kevin. Beruntungnya Kevin menyadari dan langsung menyelamatkan temannya yang sudah mulai tidak berdaya. Selanjutnya Yoshi dibawa ke desa untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tentu, Yoshi pun sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Di akhir film mengatakan, Yoshi dan Kevin berhasil kembali ke lapas dan berharap menemui Marcus dan Carl. Namun, setelah kejadian itu, kabar mereka tidak pernah terdengar lagi. Diketahui juga kalau Carl dicari pihak berwenang karena sebelumnya sudah melakukan hal sama dengan membawa para turis masuk ke dalam hutan. Bahkan di sana tidak ada suku Indian yang seperti dikatakan Carl. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu apa alasan Carl membawa mereka ke dalam hutan.